bersyukur dari pagi hingga sore tadi Engkau sudah memimpin kami dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Dan pada malam hari ini kami menyempatkan diri untuk memperlengkapi diri kami untuk mempelajari firman-Mu. Pimpin ya Tuhan, berkati waktu ini, terangi akal budi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan juga memahami akan firman-Mu, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami, mengajarkannya kepada mereka yang meminta akan pertanggungjawaban kepada kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, selamat malam Pak Fremi. Ya. Oke, yang di Gate sudah bergabung. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita lihat terlebih dahulu di outline kita ya. Jadi kita sampai kemarin di pasal yang kelima. Pasal yang kelima sudah ya, deklarasi prinsip-prinsip sang raja. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Prinsip-prinsip sang raja. Latar belakang, subjek kerajaan, penjelasan akan kebenaran, peningkatan respon yang mendengarkan. Jadi masuk ke pasal 5 ayat 1 sampai pasal 7 ayat 29. Oke, baik. Jadi kita mereview sedikit tentang Injil Matius, di mana kita percaya Rasul Matius adalah penulisnya dan ia ingin ya agar orang-orang Yahudi yang percaya dan bahkan orang-orang Yahudi yang ada di sekitarnya bisa turut percaya bahwa Yesus yang dari Nazaret itu adalah Mesias dan Raja. Jadi yang menunjukkan dengan memberikan genealogi, ya, silsilah, memberikan kepada kita kronologi kelahiran Tuhan Yesus yang dikunjungi oleh orang-orang Majus, kemudian di mana dia tinggal, dan kemudian ada pendahulunya. Ya, semua itu untuk menunjukkan bahwa Yesus dari Nazaret inilah Mesias dan Raja yang dinanti-nantikan. Kemudian kita sudah melihat bagaimana dia menang atas pencobaan. Ya, Adam pertama gagal, sementara Adam yang kedua berhasil menang atas pencobaan, sehingga dia layak menjadi penebus kita. Ya. Jadi dia disalibkan bukan karena dosanya sendiri, dia disalibkan karena menanggung ya, dosa manusia. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pasal yang kelima, yaitu khotbah di bukit. Nah, khotbah di bukit ini adalah khotbah yang sangat terkenal. Ya. Jadi ada kita tidak diberitahu di bukit mana Yesus berkhotbah di sini. Ada yang mengatakan ini adalah bukit di mana Yesus berubah rupa. Ada juga yang mengatakan ini adalah bukit Hermon. Tapi untuk pastinya kita tidak diberitahu. Nah, kita juga mendapatkan dalam Matius pasal 24 ada satu bukit lagi di mana Yesus berkhotbah, itu Bukit Zaitun. Matius 24. Nah, khotbah di bukit ya, Bukit Zaitun. Nah, di dalam ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Jadi kalau di Matius 24 kita diberitahu nama bukitnya ya. Nah, dalam pasal 5 ini kita tidak diberitahu nama bukitnya apa. Jadi hanya bisa ya, menebak ya. Baik, kemudian kita lihat lagi ya, di dalam Matius pasal yang kelima ini ya, ucapan bahagia. Jadi beatitudes ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Mana dia? The Beatitudes.
ucapan bahagia. Karena kita dapatkan mulai dari ayat yang ketiga sampai yang ke-11 ya, ucapan kata-kata berbahagia ini diulangi terus-menerus. Jadi mulai dari pasal yang kelima sampai di ketujuh ya, mana Yesus berbicara banyak hal ketika dia berkhotbah di bukit. Nah, ada orang Kristen yang menganggap bahwa khotbah di bukit ini adalah cara agar orang berdosa bisa diselamatkan atau masuk surga. Ya, bahwa kita harus miskin, kemudian berduka cita, lemah lembut. Kemudian kita juga harus mengasihi saudara kita, yang kalau ditampar pipi kanan berikan pipi kiri, memberi sedekah, berdoa, berpuasa. Namun itu adalah pandangan yang keliru ya. Karena kalau kita lihat secara konteks, khotbah di bukit ini tidak sedang ditujukan kepada Gentiles, kepada bangsa non-Yahudi. Jadi di dalam perikop ini, nanti pasal 5 sampai 7, kita harus bisa membedakan dua hal ini. Jadi kita akan lihat yang pertama yang namanya interpretasi. Yang kedua yang namanya aplikasi. Jadi kita harus bisa membedakan antara interpretasi, penafsiran atau konteks ya perikop tersebut berbicara tentang apa, kemudian juga aplikasi. Nah, dua hal ini harus dibedakan. Interpretasi dan aplikasi. Jadi khotbah Tuhan Yesus di bukit ini sedang mempersiapkan bangsa Yahudi untuk kalau mereka menerima pemberitaan daripada Yohanes Pembaptis, sehingga mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja mereka, sebagai Mesias mereka, maka mereka akan segera masuk ke dalam masa tribulasi. Setelah itu akan langsung masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Kita lihat ini. Ini adalah periode PL. Nah, ini sudah masuk ke PD. Jadi di dalam program Tuhan, ya Tuhan datang kepada miliknya, yaitu orang Israel. Hanya sayangnya orang Israel miliknya ya, menolaknya, tidak menerimanya. Tapi kalau bangsa Israel menerima Yesus Kristus sebagai Raja dan Mesias mereka, ya, Yesus tetap harus mati. Ya. Dan bait Allah dihancurkan ya, sesuai dengan Matius 24 itu ya, di tahun 70. Bait Allah hancur. Setelah itu, bangsa Yahudi akan segera masuk ke yang namanya masa tribulasi. Atau masa kesusahan Yakub. Setelah itu, baru mereka akan masuk ke dalam ya, ke masa kerajaan surga atau kerajaan 1000 tahun atau milenium. Nah, jadi pemberitaan Tuhan Yesus khotbah di bukit pasal 5 sampai yang ke-7 ya, secara interpretasi ya, penafsiran itu sedang mempersiapkan bangsa Yahudi pada zamannya
kalau mereka menerima dirinya sebagai dan menerima pemberitaan Yohanes Pembaptis dan menerima dirinya sebagai raja dan mesias mereka, maka orang Yahudi itu akan langsung masuk ke ya tribulasi kusan Yakub selama 7 tahun. Setelah itu mereka akan masuk ke dalam kerajaan ya 1000 tahun, ya. Kerajaan surga ya, kerajaan milenium. Jadi secara interpretasi khotbah di bukit sedang mempersiapkan itu, mempersiapkan bangsa Yahudi masuk ke tribulasi dan kerajaan 1000 tahun. Nah, apakah bagaimana dengan secara aplikasi ya? Apakah orang percaya di zaman gereja pada hari ini, oh Pak, berarti yang menjadi garam dunia dan terang dunia itu orang-orang Yahudi dong? Secara interpretasi ya, ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya, dan kalau mereka masuk ke dalam masa tribulasi, ya mereka harus jadi garam dunia dan terang dunia. Pak, berarti termasuk ya soal doa Bapa kami, nah, itu ditujukan kepada orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus dong? Iya. Oleh karena itulah di dalam doa Bapa kami, masih dalam khotbah di bukit ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau orang bangsa Yahudi menerima Yesus sebagai Mesias dan Raja mereka akan masuk ke masa tribulasi, dan di tribulasi ya mereka tentu bersegera berdoa ya, harap cepat-cepat Tuhan datang kembali untuk mendirikan kerajaannya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi secara konteks ini ditujukan kepada bangsa Yahudi yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Namun secara aplikasi, apakah kita bisa mengaplikasikan hal-hal yang Tuhan Yesus khotbahkan ya, dalam pasal 5 sampai pasal 7 ini? Kita katakan iya ya, bahwa pada waktu itu Tuhan ingin agar bangsa Yahudi, jika mereka percaya padanya, menjadi garam dan terang dunia. Maka secara aplikasi ya tentu kita juga sebagai umat Tuhan hari ini harus menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana Tuhan ingin agar bangsa Yahudi pada waktu itu memiliki karakteristik yang baik ya. Jadi mereka lemah lembut, pembawa damai, lapar dan haus akan kebenaran, kemudian mereka murah hati. Maka secara aplikasi Tuhan juga ingin agar kita orang percaya hari ini juga ya tidak kalah karakteristiknya dengan orang-orang Yahudi yang hidup sejaman Tuhan Yesus ya, kalau mereka menerimanya. Jadi diharapkan kita juga adalah pribadi-pribadi yang lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hati, yang suci hati, kemudian yang pembawa damai. Ya. Jadi secara aplikasi, ya kita bisa masuk di situ. Tapi, nah ini harus bisa dibedakan ya. Tapi secara interpretasi, ya, penafsiran, ya ayat-ayat ini ya, pasal 5 sampai pasal 7 sedang ditujukan kepada bangsa Yahudi yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus. Kalau mereka terima dia, mereka akan masuk ke dalam masa tribulasi setelah Tuhan Yesus disalib dulu. Kemudian dan di tribulasi mereka akan mengalami penganiayaan daripada antikristus dan tidak tahu siapa yang akan bertahan hidup atau tidak. Tapi yang bertahan hidup, mereka akan masuk hidup-hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi kita mesti bedakan antara interpretasi dan aplikasi. Nah, kenapa Yesus tetap harus mati dulu? Karena kita baca ya dalam kitab Daniel. Coba kita buka kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-9. Saya bukakan di sini.
Karena sudah dinubuatkan dalam Daniel pasal 9 bahwa Mesias harus dibunuh terlebih dahulu. Ini 70 kali 7 masa. Ini pembahasan lebih detail akan dibahas di kitab Daniel. Jadi masa ini mengacu kepada tahun. Jadi ada 490 tahun ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus untuk menyiapkan kefasikan, mengakhiri dosa, menghapuskan kesalahan, mendatangkan keadilan yang kekal, menggenapkan penglihatan dan nabi dan murapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, ini pada zaman Nehemia, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, ini maju kepada Mesias. Seorang raja ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tapi di tengah-tengah kesulitan. Jadi 62 plus 7, jadi 69 kali 7 masa. Ini berarti kurang lebih sekitar 483 tahun. Jadi mulai dari Nehemia, zamannya Nehemia, Yerusalem dibangun kembali, plus 483 tahun, maka dikatakan sesudah ke-62 kali 7 masa itu, setelah 483 itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Nah, ini mengacu kepada siapa? Ini tidak lain dan bukan mengacu kepada Tuhan kita, ya, Yesus Kristus. Kita cek ya, dalam King James dikatakan seperti ini. Messiah will be cut off. Mesias akan dibunuh. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. Jadi Mesias akan dibunuh. Yang diurapi, ya, yang diurapi itu Mesias akan dibunuh. Padahal tidak ada salahnya apa-apa, not for himself. Jadi telah dibuatkan, ya, seandainya bangsa Yahudi pun menerima, kita cek 1, 2, 3. Yang lain terdengar suara saya? Kalau saya lihat, mic-nya respon Pak Purba katanya tidak dengar. Yang lain apa dengar? Oke, berarti jaringan mungkin Pak Purba. Pak Arifin jelas katanya. Ini berarti jaringan Pak Purga, Pak Purba mungkin ya. Oke. Kemana tadi? Ya, jadi seandainya bangsa Yahudi pada waktu itu mereka menerima pemberitaan Yohanes Pembaptis, sehingga mereka menerima Yesus dari Nazaret sebagai Raja dan Mesias mereka, maka tetap Mesias atau Yesus tetap harus disalibkan dulu, karena sudah dinubuatkan. Mana tadi? Messiah will be cut off, ya, harus dibunuh. Dan terlebih lagi kita juga membaca nubuatan-nubuatan tentang bagaimana Yesus disalibkan, ya itu harus digenapi terlebih dahulu. Jadi bagaimanapun ya Yesus dari Nazaret ya harus disalibkan. Tapi mungkin bukan atas permintaan orang-orang Yahudi karena mereka menerimanya, tapi mungkin disalibkan karena ya dari pihak Romawi, ya, karena mungkin kaisar takut tersaingi atau segala macam. Karena kita juga dapatkan ada nubuatan-nubuatan tentang penyalipan Mesias, ya. Kita ambil contoh nubuatan-nubuatan mesianik itu harus digenapi. Misalkan di dalam Mazmur
22 ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, kapan ini digenapi? Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan. Jadi, seandainya pun bangsa Yahudi pada waktu itu menerima Yesus sebagai Mesias mereka, Yesus tetap harus disalibkan. Nubuatan ini harus digenapi. Kemudian Yesaya 53. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Dia tertikam. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kemudian orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Jadi nubuatan-nubuatan tentang bagaimana Mesias harus mati dan kemudian disalibkan ya harus digenapi. Jadi Yesus harus mati ya, tetap disalibkan untuk menanggung dosa manusia. Dan ya, bait suci harus dihancurkan. Jadi kita lihat bahwa khotbah di bukit Matius pasal 5 sampai yang ke-7 itu secara konteks interpretasi itu adalah khotbah yang ditujukan kepada bangsa Yahudi yang sejaman dengan Tuhan Yesus. Kalau mereka menerimanya, mereka sedang dipersiapkan. Kalau mereka menerimanya, mereka akan segera masuk ke masa tribulasi dan juga kerajaan 1000 tahun. Oleh karena itulah kita lihat di dalam Matius pasal 4 yang kemarin, Matius pasal yang keempat, di dalam ayat yang ke-17. Matius pasal 4 ayat 17. Itu Tuhan Yesus berkhotbah. Ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Itu kerajaan 1000 tahun. Sudah dekat. Jadi bisa saja terjadi pada zaman mereka. Kalau mereka terima. Tapi ya sayang mereka tidak terima. Karena mereka tidak terima, akhirnya kesempatan itu diberikan ya, kepada bangsa-bangsa lain. Kita ada di sini. Ini masa gereja. Masa gereja lokal. Nah, kita ada di sini. Sampai kapan? Ya. Maka program Tuhan akan kembali lagi kepada bangsa Yahudi masuk ke tribulasi sampai pada waktunya. Kapan selesai di sini? Ya. Sampai pada waktu pengangkatan atau rapture. Ketika terjadi pengangkatan atau rapture, maka Tuhan akan kembali berurusan dengan orang Yahudi dan kemudian akan segera langsung masuk ke masa tribulasi. Jadi bangsa Yahudi yang sejaman dengan Tuhan Yesus tidak tahu tentang rapture. Rapture baru dibukakan oleh Paulus ya, di dalam surat Tesalonika, ya, di dalam surat Korintus. Itu adalah sebuah misteri. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita akan diubah. Ya. Itu misteri. Jadi belum diketahui, ya, belum dikenal. Oke, nah itu pengantar untuk
ya, khotbah di bukit sebelum kita masuk ke dalam ya, permaterinya. Dan ucapan bahagia, menariknya, coba kita lihat lagi dalam Daniel pasal yang ke-12. Kata itu juga diulangi dalam kitab Daniel. Oke. Dalam ayat yang ke-12 ya. Di Daniel 12:12. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Nah, perhatikan di ayat 11. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan, ada 1290 hari. Kapan ini dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian? Ini adalah pada waktu mid-trib, ya, di mid-tribulasi. Di sini Antikristus akan minta disembah sebagai raja, maka dia akan menghentikan korban sembelihan, kemudian akan menegakkan dewa kekejian. Ya. Jadi di pertengahan dari 7 tahun ini, berarti ya dari sini ini 3,5 tahun, ini 3,5 tahun. 3,5 tahun itu orang Yahudi 1 tahun 360 hari. Jadi 3,5 tahun itu sama dengan 1260 hari. 1260 hari. Nah, dalam kitab Daniel dikatakan, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berarti kalau saya expand gambarnya, nah ya, di sini. Ini mulai tribulasi. Ini pertengahan tribulasi. Tribulasi. Kalau ada yang bingung atau saya terlalu cepat, silakan tanya ya. Ini pertengahan tribulasi di sini. Kedatangan Yesus kedua ke bumi. Di sini. Pas di garisnya ini. Kemudian ini kan karena 7 tahun, 3,5 tahun, 1260 hari. 1260 hari. Nah, kemudian tadi kita baca dalam kitab Daniel, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan, ada 1290 hari. Jadi ada lebih 30 hari di sini. Ini lebih 30 hari. 1 bulan ya. 30 hari di sini. Yang pas tengah-tengah ini ya, 30 hari. Nah, kemudian dikatakan lagi di dalam ayat yang ke-12 ya, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Ya, 1335 kalau dikurang 1260 itu beda 75 hari ya. Jadi di sini mana dia? Lagi di sini ini ada 45 hari. Jadi total ada 1335. Di total ada 75 hari. Kalau di total ya. Yang jarak ini dari sini ke sini ya itu 75 hari. Nah, setelah 75 hari dari waktu kedatangan Yesus kedua ke bumi, menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun, dikatakan dalam kitab Daniel, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Jadi mulai dari mid-trib di sini, Antikristus minta disembah sebagai raja,
Kalau dia bisa bertahan sampai dengan 1335 hari, masih hidup, dengan terlepas dari berbagai macam malapetaka yang Tuhan timpakan ke dunia, 7 sangkakala, ya, mulai dari 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, dia masih hidup. Dia juga terlepas dari misalkan kejaran antikristus, maka dia bertahan sampai 1335 hari, ya, berbahagialah. Kenapa? Berbahagialah, ini kata yang sama ya, berbahagialah dalam Matius pasal yang kelima itu. Kenapa? Karena dia akan masuk hidup-hidup dalam kerajaan 1000 tahun, ya, kerajaan surga. Dia masuk hidup-hidup dalam kerajaan 1000 tahun, ya, surga. Jadi berbahagialah. Nah, kembali lagi dalam khotbah di bukit. Ya. Jadi Matius 5-7, Yesus sedang mempersiapkan pendengarnya seandainya mereka terima dia, terima pemberitaannya sebagai Mesias dan Raja mereka, maka orang Yahudi itu akan segera masuk ke dalam masa tribulasi dan juga kerajaan 1000 tahun. Nah, ingat, ya, kerajaan 1000 tahun ini adalah kerajaan yang dijanjikan, ya, kepada bangsa Yahudi, di mana mereka akan memiliki, ya, tanah. Mulai dari sungai Efrat sampai sungai Nil, ya, kerajaan 1000 tahun. Nah, lalu apa bagi kita, ya, bagi bangsa-bangsa non-Yahudi? Bagi kita, bagi bangsa non-Yahudi yang bertobat dan percaya, kita akan diangkat di sini. Ya. Jadi kita tidak akan tinggal dalam kerjaan 1000 tahun, ya, layaknya manusia. Ya. Semua orang percaya PB akan sudah mengenakan tubuh kebangkitan di masa ini. Ya. Setelah diangkat, dia akan mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Dan dia akan ikut memerintah dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi mereka tidak tinggal di bumi seperti bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Israel, ya, yang selamat dari masa tribulasi, kemudian mereka beranak cucu, dan bangsa-bangsa lain yang selamat dari tribulasi yang percaya Tuhan, mereka beranak cucu, tapi masih menahan tubuh yang jasmani. Kita tidak. Ya. Kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan, lahir baru, benar-benar dosa kita sudah diselesaikan, ya. Kita akan ikut memerintah dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Jadi di dalam, ya, jadi kita tidak tinggal dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Kita di rumah kita, surga, itu Yerusalem surgawi, yang sebuah kota yang terbuat dari emas. Jadi kita bisa mengakses, ya, seluruh ciptaan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, dengan menekan tubuh kebangkitan. Ini adalah tubuh yang sama yang Tuhan kita kenakan pada waktu ia bangkit. Ketika murid-murid sedang menutup pintu ruangan atas, ya, tiba-tiba Yesus ada di tengah mereka. Jadi tampaknya tidak berada di bawah daripada hukum-hukum alam. Ya. Nah, begitu pula dengan tubuh kebangkitan kita nanti, ya, kita bisa mengakses seluruh ciptaan Tuhan. Di kerajaan 1000 tahun yang di bumi, itu untuk Israel. Kita ikut memerintah dengan Tuhan yang pada waktu itu. Jadi kalau mereka sampai 1335 hari, berbahagialah orang yang sampai 1335 hari. Kenapa? Karena mereka punya kesempatan untuk masuk hidup-hidup ke dalam, ya, kerajaan 1000 tahun. Ya. Berbahagialah. Nah, dengan kata yang sama, berbahagia di sini juga sedang mempersiapkan orang-orang yang akan masuk, ya, ke dalam kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang yang memiliki karakteristik seperti ini, atau Yesus kasih list. Ya. Itu orang yang miskin rohnya, itu orang-orang yang lembut, ya. Orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ya. Orang-orang yang murah hatinya, itu yang akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Itu secara interpretasi. Tapi apakah secara aplikasi kita bisa aplikasikan juga pada hari ini? Iya, ya. Ya, bahwa kita sebagai orang percaya juga harus lembut, harus murah hati, harus membawa damai, harus haus dan
lapar akan kebenaran. Nah, kita harus bisa bedakan ini. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan untuk khotbah di bukit, ucapan bahagia. Oke, kalau tidak ada, kita masuk sekarang ke pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, ada yang kurang di situ ya. Itu harusnya miskin dalam roh. Itu LAI hilangkan di situ. Matius 5 3. Nah, NIV ada in spirit-nya bahkan ya. Blessed are the poor in spirit, ya, miskin dalam roh. Poor in spirit, in spirit. Ya. Oke, nah di Indonesia kita rohnya itu diterjemahkan di hadapan Allah ya, orang yang miskin di hadapan Allah ya. Dan miskin dalam roh ya. Miskin di hadapan Allah oleh Alkitab kita. Apa maksudnya miskin di hadapan Allah? Ya, ini miskin rohnya ya, bukan miskin duitnya atau harta duniawinya, ya. Tapi miskin rohnya. Artinya dia tahu bahwa dirinya memerlukan juru selamat. Jadi bukan orang yang tinggi hati ya, oh saya bisa selamatkan diri saya sendiri, ya, saya bisa masuk surga dengan usaha sendiri. Itu bukan miskin dalam roh. Miskin dalam roh artinya saya butuh juru selamat. Saya tidak bisa masuk surga dengan usaha saya sendiri. Ya. Saya perlu juru selamat. Pak Tom menjelaskan lagi yang 30 hari dan 45 hari. Ya, dalam Daniel itu kan, tadi Daniel 12:11 kan 1290. Mulai dari dihentikannya korban sembelihan, kapan dihentikan korban sembelihan itu pada waktu pertengahan tribulasi. Pertengahan tribulasi kan 3,5 tahun. 3,5 tahun itu 1260 hari. Nah, mulai dari dihentikan korban sembelihan, itu ada 1290 hari. Jadi di sini ya, ada lebih 30 hari ya daripada waktu kedatangan Yesus kedua di bumi. Kemudian dikatakan lagi, berbahagialah orang yang sampai 1335. Kalau kita kurangin 1335 dikurangin 1260 kan 75 hari. 1335 kurang 1260 ini sama dengan plus ya 75 hari ya. Jadi 30 ya sini 45. Nah, apa yang terjadi di 75 hari itu ya kita tidak diberitahu secara detail ya. Tapi ada yang menafsirkan dalam 75 hari itu akan terjadi penghakiman ya. Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa. Tuhan akan menghakimi bangsa Israel yang percaya dan tidak percaya. Kemudian juga mungkin akan ada pembersihan, ya, pembersihan dari mereka yang mati pada waktu Tuhan Yesus datang menjaga kakinya di bumi ya, yang kedua. Jadi ada peristiwa-peristiwa itu. Oke. Baik, kita lanjutkan di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat ya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur.
Nah, jadi secara konteks, orang-orang Yahudi yang percaya, yang akan masuk ke dalam masa tribulasi, ya mereka akan berduka cita. Mungkin ada sanak saudara mereka yang mati, ya, dianiaya oleh antikristus. Mereka belum lagi kesusahan, tidak bisa membeli menjual tanpa tanda antikristus 666. Ya. Orang yang berduka cita. Ya. Tuhan Yesus bilang, berbahagialah karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Ya. 1000 tahun ya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, jadi Yesus memberikan ini untuk mempersiapkan mereka masuk ke dalam masa tribulasi. Kemudian mereka akan mengalami berbagai macam penganiayaan, akan ada gerakan antisemit yang sangat tinggi pada waktu itu. Orang-orang akan benci orang Yahudi. Dan kemudian kalau mereka berhasil bertahan, maka mereka akan berbahagia. Ya. Mereka akan masuk. Mereka bertahan sampai 1335 hari dari Mitrip. Mereka akan masuk hidup-hidup ke dalam kerajaan 1000 tahun. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan untuk ucapan bahagia. Oke, di dalam outline kita. Ya, itu latar belakangnya. Ya, subjek kerajaan. Ya. Jadi mulai pasal 5 ayat 3 sampai pasal 5 ayat 16. Ya, subjek kerajaan. Ya. Orang-orang yang akan masuk dan tinggal dalam kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang yang memiliki karakteristik seperti itu. Ya, jelas itu adalah karakteristik orang-orang yang telah bertobat dan percaya. Ya. Jadi secara interpretasi, penafsiran itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Ya. Kalau mereka mau percaya dan terima Yesus sebagai Mesias mereka, maka segera masuk tribulasi dan kerjaan 1000 tahun. Tapi secara aplikasi, apakah kita orang percaya di zaman gereja hari ini bisa mengaplikasikannya? Iya. Kalau mereka yang penduduk kerajaan 1000 tahun di bumi harus murah hati, apalagi kita, ya, penduduk Yerusalem surgawi yang akan memerintah mereka. Kita harus membangun karakter kita sedemikian rupa. Murah hati, membawa damai, kemudian lembut, orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dan sebagainya. Jadi itu subjek kerajaan. Oke, kita masuk sekarang di ayat 13 sampai yang ke-16. Sampai 16. Kalian, ya kamu adalah garam dunia. Kalian ya maksudnya. Banyak jamak. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi di sini secara konteks ini mengacu kepada orang-orang Yahudi yang sejaman Tuhan Yesus, kalau mereka menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Kalianlah garam dunia. Nah, pada waktu itu, di zamannya Tuhan Yesus, garam itu berbentuk bongkahan. Jadi tidak seperti kita sekarang, ya bubuk. Kalau pada zaman Tuhan Yesus, garam itu bentuknya bongkahan, ya, kayak batu begitu. Nah, nanti diambil asinnya, garamnya yang nempel. Kemudian kalau asinnya sudah hilang, ya tinggal bongkahannya aja, itu dibuang, ya kayak batu biasa, dibuang dan diinjak orang. 14. Kalian adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Ya, jadi ini semua adalah persiapan Tuhan kepada pendengarnya untuk mempersiapkan mereka sampai mereka terima akan segera masuk ke dalam tribulasi dan kerjanya 1000 tahun. Oke, kita lanjutkan ya. 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang untuk menggenapi ya, kitab Taurat dan kitab nabi. Ya, Taurat dan nabi itu kayak dalam Yudaisme, mereka tidak sebutnya perjanjian lama, mereka sebutnya Tanak. Saya hapus ya. Mereka sebutnya Tanak. Ya, ini kita sebutnya PL. Ya. Mereka sebutnya Tanak. Kalau kita sebut mereka PL, ya mereka marah ya. Apa maksudmu? Ya. Perjanjian lama. Bagi kami ini satu-satunya perjanjian. Jadi mereka sebutnya Tanak. Tanak ini adalah singkatan dari Taurat, Torah, Nabium, kitab nabi-nabi, dan Ketubim. Nabium, Ketubim. Kitab tulisan. Jadi Tanak. Jangan kamu nyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Ya, Yesus datang bukan untuk meniadakan anak ya, PL, melainkan untuk menggenapinya. Coba kita buka Lukas 24. Lukas 24 dan 4. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus genapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ini lengkapnya. Taurat, Nabium, Ketubim yang diwakili oleh Mazmur. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Jadi Tuhan Yesus bukan meniadakan hukum Taurat, ya. Anak PL, tapi justru menggenapinya. Jadi semua persembahan korban, kemudian tipologi-tipologi di dalam perjanjian lama, semua yang menggambarkan Yesus Kristus, kemah suci, bait suci, persembahan korban, kemudian tentang hari Sabat, ya, sunat, ya, semua yang bersifat seremonial itu selesai, ya, sudah digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita buka di dalam Ibrani, saya buka di sini. Ibrani 10:1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja,
dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi hanya bayangan saja, hanya gambaran saja. Siapa yang digambarkan? Ya Tuhan Yesus. Ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi ketika yang digambarkan datang, hakikatnya datang, maka yang tipologinya itu selesai. Ya. Oleh karena itu kita tidak lagi mempersembahkan korban pada hari ini. Kita tidak lagi pergi ke kemah suci, yang memang juga tidak ada ya, kemah suci, bait suci. Ya. Karena itu selesai. Kemudian kita lihat juga di dalam Kolose. Ya. Nah, coba kita lihat Kolose pasal yang kedua. (16 17) ya. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi hari ini ya, kita tidak memelihara lagi hukum seremonial. Ya. Itu diberikan kepada Israel, membuat mereka berbeda dari bangsa-bangsa lainnya. Jadi bagi orang percaya PB hari ini, jadi kita tidak terikat dengan kosher diet, ya, diet kosher. Ada daging-daging yang haram dan halal, yang tidak berkuku belah dan mama biak, seperti kelinci, babi, itu haram di zaman PL, tapi zaman PB hari ini tidak ya. Zaman PB hari ini tidak mengikat lagi. Semua yang tidak bersisik binatang di laut pada zaman PL itu haram. Udang, kepiting, cumi, belut. Tapi dalam zaman PB hari ini kita tidak lagi terikat dengan itu. Tuhan Yesus bahkan memberitahu dalam Injil Markus. Markus pasal yang ke-7. Ayat yang 18 terusnya. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Yesus menyatakan semua makanan halal. Jadi kita tidak lagi terikat dengan kosher diet, ya. Makanan yang haram dan halal. Bagi kita halal ya semuanya. Tapi ingat ya, Paulus bilang dalam Korintus tidak semuanya berguna. Oh makannya makan babi terus setiap hari, akhirnya kolesterol. Tidak semua ya berguna. Jadi kita lihat ya, oleh karena itulah dalam hal ini ya, gerakan gereja Advent ya, hari ke-7 ya, melakukan kesalahan dengan tidak bisa membedakan hal ini, bahwa aturan-aturan itu dibuat pada bangsa Israel untuk membuat mereka sebagai satu bangsa yang berbeda, dan untuk menggambarkan juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Ketika yang digambarkan sudah datang Yesus Kristus ya, maka semua tipologi itu selesai fungsinya. Dan ya, hari ini orang percaya, ya tadi Tuhan Yesus sudah katakan ya, semua makanan halal. Kemudian kita tidak lagi terikat akan di hari Sabtu, ya,
semua hari kita bisa datang kepada Tuhan, ya. Kita beribadah setiap hari dalam keseharian hidup kita, meskipun kita punya waktu kumpul khusus, ya, yang tergantung, itu adalah kesepakatan bersama, ya. Kapan waktu kumpul kita? Ya karena hari Minggu libur, juga hari Minggu kita memperingati kebangkitan Yesus, jemaat mula-mula mereka kumpul hari Minggu, ya kita kumpul hari Minggu. Ya. Tapi seandainya pun ternyata bangsa Indonesia akhirnya mengubah ketetapan hari Minggu masuk kerja, sekarang liburnya adalah hari Jumat, ya kita ikut Jumatan, ya. Kita kumpulnya berarti sekarang hari Jumat gerejanya. Jadi terjadi persoalan, ya, karena sekarang kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ya. Bukan lagi menyembah di gunung Yerusalem, yaitu Sion, ada bait suci di situ, bukan pula di Gunung Gerizim. Tapi menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi ada peralihan, ya, ibadah hakikat ke ibadah simbolik ke ibadah hakikat. Oke, baik, kita lanjutkan lagi dalam Matius. Matius 5 ayat 18, ya. 5 ayat 18 dikatakan, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ini adalah ayat yang mengajarkan akan pemeliharaan firman Tuhan. Ya. Bahkan satu iota, wanjot, ya. Wanjot, ya. Kalau dalam Inggris itu jot. Wanjot. Nah, jot ini mengacu kepada ini huruf Y, ya. Huruf konsonan Y, ya. Konsonan Y, ya. Jot. Kalau dalam Ibrani bentuknya saya ambil contoh tetragrammaton. Nah ini semua konsonan, huruf mati, ya, konsonan B, C, D, F, G kalau di abjad kita konsonan. Ini jot nih, ini Y. Ya. Jadi kalau Ibrani baca dari kanan ke kiri, bukan kalau kita kiri ke kanan, kalau Ibrani kanan ke kiri. Ini Y, ini H nih, hey. Ini V atau W, boleh. Ini juga sama dengan ini, ya. Ini adalah H. Y, H, W, H. Y, H, W, H. Ya. Nah, jot itu ini, ya. Huruf konsonan yang paling kecil dibandingkan dengan huruf Ibrani lainnya. Jadi, one jot and one tittle. Ya. Jadi, huruf konsonan yang paling kecil pun, ya, akan Tuhan pelihara. Tidak dibiarkan hilang. Di tittle, jot. Satu titik, ya. Tittle. Nah, di Indonesia itu disebut titik, oke. Itu mengacu kepada huruf hidup I, ya. Huruf hidup paling kecil I, titik. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia ataupun abjad Latin, kita ada huruf hidupnya kan A, ya. Bisa ba, ya. Bau, ya, bau. Baut, ya, gabung, ya. Nah, dalam abjad Ibrani
Huruf hidupnya itu ada di bawah konsonannya ataupun di atas atau di sampingnya. Jadi kalau saya mau nulis, nah ini huruf alef dalam bahasa Ibrani. Alef itu sama dengan ya alef ya. Tapi alef ya. Tapi ini bukan huruf hidup, ini huruf konsonan ya, huruf mati. Nah, baru kalau misalkan dikasih ya di bawahnya, saya kasih garis gini, nah ini baru dibacanya A. Ya. Meskipun ini namanya alef, berarti itu A, tergantung huruf hidup di bawahnya. Saya kasih gini, set, garis, ini baru bacanya A. Nah ini huruf hidup, ini namanya kames. Ya. Kames itu huruf hidup A atau vowel A. Ya. Nah, yang dimaksud dengan title dalam Matius 5:18 ya, jot and title, itu bukan, nah ini garis, kalau garis kan A. Title itu titik, benar-benar titik. Ya. Nah, title itu titik. Titik. Nah, kalau tadi saya kasih garis, bacanya A. Kalau saya ganti, saya kasih titik gini, bacanya bukan A lagi. Meskipun tetap alef ya. Bacanya akan jadi baca I. I ya. Nah, ini dibacanya I, baru bunyi dia, I. Nah, ini yang maksudnya title ya. I. Titik ya. I. Dan ini namanya itu, nah, saya kasih masukin di mana ya? Munculkan di sini aja. Nah, apa namanya? Ya, titik ini. Ya. Kames, ya. Patah. Oh, yang tadi patah, yang garis ya. Yang kames yang ini. Ya. Yang titik itu, namanya ya. Kirik. Ya. Kirek, ya. Kirik. Kirik. Kirik, ini namanya. I, short vowel. Ya. I ya, ini. Nah, ini, yang ini. Kirik. Nah, menariknya, Ibrani kirik. Ya. Ngetin, kemudian kita cross check nanti di Yunani-nya. Ya. Yunani dari titik Matius 5 ayat 18. Lima ayat 18, kita lihat Greek-nya. Nah, yang tadi terjemahkan titik itu ya, bahasa Ibrani apa tadi? Kirik. Ya. Nah, lihat kirik. Nah, di sini stroke of a letter. Nah, ini ya, diterjemahkan dalam bahasa Yunani ini ya. Kiraya. Ya. Kiraya. Jadi ini kiraya. Title. Small stroke, little hook. Ya. Kiraya. Jadi kiraya ini
kembali dengan ini ya, kirik. Nah, jadi oleh Matius ya tidak diterjemahkan, hanya ditransliterasikan ya dari keraya jadi kirik. Nah, ini menguatkan ya, ini menguatkan yang dimaksud dengan titik atau keraya. Oh, ini salah nih, bukan kames, ini patah ya tadi. Ya. Yang garis ini, nah ini patah. Kames yang begini. Nah, tapi sama-sama A bacanya. Nah, ini menguatkan bahwa yang namanya titik ini ya, kirik 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 kirek ya, keraya ya, keraya yang dimaksud adalah ya kirik ya, titik keraya, huruf itu untuk titik ya. Mengapa ya saya mau bahas ini detail, karena ada yang menafsirkan bahwa keraya itu dalam abjad Ibrani misalkan ini ya, ini B dalam huruf Ibrani. Jadi mereka bilang, oh keraya itu bukan titik. Keraya itu mengacu kepada ini nih, yang lebihnya ini nih. Jadi kalau begini, ini jadi C, ya. Kalau dikasih ini keluar dikit, nah ini jadi B, ya, bed. Nah, keraya ininya. Oh tidak ya, keraya hanya ditransliterasikan dari ya, kirik. Ya. Itu mengacu kepada huruf hidup terkecil. Jadi Tuhan mau bilang, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, kapan langit dan bumi ini lenyap? Nanti di akhir kerajaan 1000 tahun, di mana Tuhan akan uh, membuat langit yang baru dan bumi yang baru ya, di akhir kerajaan 1000 tahun. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota, satu huruf konsonan yang paling kecil, dan satu titik, satu huruf hidup yang paling kecil pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ya itu tidak akan hilang, ya. Tidak akan ditiadakan. Nah, dengan demikian kita mendapatkan bahwa yang Tuhan pelihara adalah huruf konsonan dan huruf hidupnya. Huruf konsonan dan huruf hidupnya. PL tulisan tidak ada huruf hidup. Sejak kapan diterapkan tanda? Nah, saya justru baru mau sampai ke sana, Pak Purba. Bagus. Ya. PL tulisan tidak ada huruf hidup. Nah, di dalam banyak penggalian arkeologi, ya, memang yang banyak ditemukan itu adalah scroll-scroll atau gulungan yang kebanyakannya adalah huruf konsonan. Kebanyakannya huruf konsonan. Tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada gulungan yang ada huruf hidupnya. Justru kata-kata Tuhan Yesus di sini, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Nah, yang kita sudah bahas secara detail di sini, satu iota mengacu kepada huruf konsonan Y, satu titik ya, tito itu mengacu pada huruf hidup I, ya. Hirik yang kemudian ditransliterasikan jadi keraya ya, sama-sama CH, ke, R, res, ada R, keraya, hirik, hirek kita bisa bilangnya di dalam kelas Ibrani. Ya. Nah, jadi kirik atau keraya mengacu kepada huruf hidupnya, huruf hidupnya. Nah, teks, saya yakin Tuhan Yesus ketika dia memakai perjanjian lama atau mengutip perjanjian lama, dia memakai teks Ibrani. Dia tidak memakai teks terjemahan Yunani atau Septuaginta. Ya. Oh, dia bisa bahasa Ibrani kok. Ya. Apalagi dia Allah, dia yang menciptakan bahasa. Ya. Tidak ada language barrier bagi dia. Dan dia bisa sebagai orang Yahudi, orang Ibrani, dia tentu bisa bahasa Ibrani dan Aram. Kalau dia bisa bahasa Ibrani dan Aram, ada teks Ibrani, kenapa dia harus pakai teks terjemahan? Nah, teks Ibrani apa yang memiliki, kalau kata Tuhan Yesus di sini, yang memiliki huruf
konsonan, dan huruf hidup. Teks Ibrani apa yang memiliki huruf konsonan dan huruf hidup? Teks Ibrani yang memiliki huruf konsonan dan huruf hidup, yang Tuhan Yesus bilang, aku akan pelihara itu adalah ini, MT. Apa itu? Masoretic text. Ini adalah teks Ibrani yang memiliki huruf konsonan dan huruf hidup. Masoretic text. Jadi teks yang dipelihara oleh Tuhan, yang Tuhan pakai, teks Ibrani yang Tuhan pakai pada waktu itu adalah teks Ibrani yang memiliki konsonan dan memiliki huruf hidup. Oleh karena itulah, pembacaan nama Tuhan yang benar, ya, tetragrammaton, itu bukan Yahweh. Oh, kita boleh kasih apa aja bebas di sini. Kasih A di sini, Yah. Ini di sini kasih Sere, Yahweh. Bukan. Dari teks Ibraninya sudah ada huruf hidupnya. Ya, apa huruf hidupnya? Huruf hidupnya adalah J, O, ini ada titik ya. Jehovah. Ya. Jadi bacanya bukan Yahweh. Yang benar adalah Jehovah. Jehovah. Ini ya, J. Ini O. Ini tadi ya, Kames bacanya A. Jadi Jehovah. Ya. Jehovah. Ya. Jadi teks Ibrani pada awalnya dan juga yang Tuhan inspirasikan dan juga yang Tuhan pelihara adalah teks Ibrani yang memiliki huruf hidup. Yang memiliki huruf hidup pada awalnya. Nah, kemudian mengapa banyak ditemukan gulungan-gulungan atau scroll yang konsonannya? Nah, sangat mungkin itu adalah gulungan-gulungan atau salinan-salinan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi secara pribadi. Yang mana mereka saking sudah familiarnya, ingat pada waktu itu kita tidak memiliki mereka tidak memiliki teknologi kertas seperti kita ya, dan juga murah seperti kita. Waktu itu papirus ya, perkamen mahal. Kemudian mereka juga menyalinnya tidak kita tinggal seperti sekarang kita modern copas gitu ya. Mereka harus karena ini adalah pagi ini maju pada kitab suci, mereka tulis dengan dengan baik ya. Tidak seperti kayak tulisan dokter. Dan oleh karena itulah untuk menyingkat waktu biasanya mereka langsung memakai karena sudah familiar ya, sudah terbiasa, mereka akan langsung memakai konsonannya ya, sama seperti kita ya, orang Indonesia kita sudah terbiasa kalau misalnya kita WA ya untuk menyingkat waktu, dia bilang kamu ya kan, misalkan hari ini ya kamu ya, makan apa ya. Dan dari sini kita sudah tahu ya, orang Amerika, orang Inggris, orang Israel, orang Cina baca ini HR ini KM MKN, mereka mungkin akan bingung-bingung ya. Tapi orang Indonesia kita udah tahu maksudnya hari ini kamu makan apa ya. Ya kita langsung singkat. Hari ini kamu makan apa ya. Oh, kamu yang mana ya. Misalkan bisa kita ketik WA ya. Ya. Kalau orang Amerika disuruh baca WA kita yang belum terbiasa akan bingung ya. JD-nya YGMN. Apa nih maksudnya ya? Tapi bagi kita sudah tahu maksudnya langsung jadinya yang mana untuk menyingkat. Jadi banyak ditemukan naskah-naskah yang tidak ada huruf hidupnya karena mereka pakai untuk menyingkat ya. Nah kemudian ada penafsiran juga lainnya kedua bahwa orang Ibrani
tidak mau kitab suci mereka dibaca dan dimengerti oleh bangsa lain. Karena bagi mereka bangsa lain itu kafir, yang bukan non-Yahudi. Mereka tidak mau bangsa lain mengerti atau mempelajari kitab suci mereka. Sehingga mereka sengaja menghilangkan huruf hidupnya, sehingga hanya mereka yang bisa mengerti. Itu penafsiran lainnya. Namun, kitab teks Ibrani yang memiliki huruf hidup dan huruf konsonan, itu adalah Masoretic text. Itu yang dijadikan acuan sebagai penerjemahan PL oleh para penerjemah King James. Oke, kita sedikit banyak di situ ya. Kemudian kita lanjutkan 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan yang demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi perhatikan, ya, hidup keagamaanmu lebih benar, ya, bukan lebih baik, jadi harus lebih benar. Kamu tidak akan mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga, dia harus lebih benar daripada kebenaran orang-orang Farisi. Nah, kebenaran orang-orang Farisi adalah kebenaran diri sendiri. Oh, dia berdoa di perempatan jalan, oh, terima kasih Tuhan, saya tidak seperti orang itu. Kebenaran diri sendiri. Dia berpikir dengan kekudusannya, dengan kesalehannya, dia bisa masuk surga. Tapi Tuhan sudah kasih tahu bahwa di hadapan Allah yang Maha Suci, segala perbuatan baik kita, kekudusan kita itu adalah kain kotor. Kita buka. Dalam Yesaya 64 yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi di hadapan Allah, kesalahan kita seperti kain kotor. Perlu kebenaran yang lebih tinggi sifatnya daripada kebenaran kita sendiri. Kebenaran siapa itu? Itu kebenaran Yesus Kristus. Kebenaran Yesus Kristus. Karena dia adalah manusia yang sempurna, yang tidak berdosa, yang bisa menyenangkan Bapa. Sementara kita adalah manusia yang berdosa. Manusia yang berdosa. Kita tidak mungkin bisa masuk surga dengan kebenaran kita sendiri. Kita memerlukan kebenaran daripada Yesus Kristus. Dan kebenaran daripada Yesus Kristus diberikan kepada orang yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Jadi, ini saya hapus dulu. Ketika seseorang bertobat dan percaya pada Yesus Kristus, dia mengaminkan Yesus disalibkan, menggantikan dia, dihukumkan, maka ya orang tersebut tukar posisi ya, dengan Tuhan Yesus. Tukar posisi dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberikan ya, posisinya yang kudus ya, pada kita. Ya, kita dibenarkan, dideklarasikan
jadi benar. Ya. Kemudian dia menanggung, sementara Yesus menanggung dosa kita. Ya. Dosa kita ditanggungnya, ya, tukar posisi. Sehingga kita menjadi orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang kudus, bukan karena kebenaran dan kekudusan kita sendiri, tapi karena Yesus memberikan pada kita kebenarannya dan kekudusannya. Kita buka dalam lihat dia. Saya share sini. Oke, kita lihat di Filipi 3 ya yang 9. Ya. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, karena kita pasti selalu melanggar satu, langgar semua, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jika kita percaya kepadanya, dia menganugerahkan kepada kita kebenarannya. Kita dideklarasikan jadi orang yang benar. Righteous. Kalau istilah teologisnya, diimputasikan. Yesus mengimputasi, ya, imputasikan kebenarannya kepada kita. Oke, baik, kita lanjut lagi. Matius 5, kemudian sekarang ayat 21. Ingat, semua yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan surga, kerajaan milenium, adalah orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi orang Hindu, ateis, ya, ateis, Hindu, Buddha, yang tidak bertobat dan percaya Yesus, ya, Muslim, yang tidak akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka akan dihakimi dalam pengadilan bangsa-bangsa. Kemudian kita lihat di dalam ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Tetapi siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah, di sini Elaine menghilangkan satu frase, ya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab. Ya, jadi harusnya ada ini. Tanpa sebab. Marah pada saudaranya tanpa sebab. Ini kita lihat perbandingan dulu, paralel. Matius 5 ayat yang ke-22. Oke, 5:22. Ya. Marah terhadap saudaranya, ya. Will be subject to judgment. NIV sama, ya, marah terhadap saudaranya. Nah, dalam King James, marah terhadap saudaranya without a cause, tanpa sebab.
Ya, ini yang dihilangkan. Karena LAI mengikuti CT yang juga dipakai oleh terjemahan Inggris modern, menghilangkan ya without a cause, ya, tanpa sebab. Jadi boleh tidak marah? Boleh ya. Ada marah yang berdosa, ada marah yang tidak berdosa. Jadi kalau tiba-tiba marah tanpa sebab, ya marah nggak jelas, itu berdosa ya. Ada bertanya, apakah di luar kita agama lain selamat? Ya. Coba kita lihat, kita biarkan Alkitab yang menjawabnya. Ya. Rasul 4, 12. Ini khotbah Petrus. Ya. Biar Petrus yang jawab. Atas inspirasi Roh Kudus. Ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, telah membuang dia, namun ia telah menjadi batu penjuru. 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, itu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kemudian belum perkataan Tuhan Yesus sendiri yang terkenal. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi tidak ada yang kalau bisa ya, melalui aku. Kenapa? Karena satu-satunya cara dosa itu diampuni, itu harus ada darah yang tertumpah. Ini prinsip Alkitab. Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Supaya dosa kita diampuni harus ada darah yang tertumpah. Ini prinsip yang berulang kali diajarkan dalam Perjanjian Lama. Harus ada darah yang tertumpah. Darah yang tertumpah. Harus ada darah yang tertumpah. Dan darah tersebut harus darah dari korban yang tidak bercela. Korban yang tidak bercela. Digambarkan di dalam persembahan korban. Ya. Dan juga pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka membuat pakaian dari daun pohon ara. Cukup ya, akhirnya Tuhan buat mereka pakaian dari kulit binatang. Jadi Tuhan mengajarkan, lihat Adam dan Hawa, gara-gara kalian berdosa, ada korban yang tidak bersalah yang darahnya tertumpah, supaya diambil kulitnya, dijadikan pakaian untuk menutupi ketelanjangan kalian. Akibat kalian berdosa, ada korban tidak bersalah yang darahnya tertumpah. Begitu pula dengan Paskah, bangsa Israel keluar dari Mesir. Supaya keluarga kalian bisa selamat dari malaikat maut, anak sulung kalian tidak mati, ada korban yang tidak bersalah, yang darahnya tertumpah, yang kalian oleskan di ambang pintu kanan kiri atas. Begitu pula dengan bangsa Israel. Akibat kalian berdosa, atau jika bangsa Israel berdosa, ada korban yang tidak bersalah, entah itu lembu, sapi, kambing, atau merpati, yang darahnya tertumpah untuk ya, menutupi dosa kalian. Nah, begitu pula dengan ada korban yang tidak bersalah. Kalau kita manusia mau diampuni, harus ada korban yang tidak bersalah, yang darah tertumpah.
Misalkan saya baret-baret, saya suka kasih ilustrasi, saya baret-baret tangan saya sampai berdarah, Tuhan biar anak-anak saya masuk surga, biar ini darah saya sudah tertumpah buat mereka, biar saya aja yang dihukum lah, biar mereka masuk surga. Ya, Tuhan kembali pada saya, tidak bisa Arifan, karena darah kamu adalah darah orang berdosa. Perlu darah dari pribadi yang tidak ada dosanya. Dan semua pemuka agama di dunia ini adalah manusia yang berdosa. Jangan kan mau tanggung dosa umat ya, tanggung dosanya sendiri pun tidak bisa. Mohon maaf terlebih dahulu. Jadi siapa yang tidak berdosa? Hanya Allah yang tidak berdosa. Hanya Allah yang tidak berdosa. Allah. Persoalannya Allah adalah roh. Kalau roh bisa berdarah tidak? Ya, roh tidak bisa berdarah. Oleh karena itu Allah menjelma menjadi manusia tidak berdosa, Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya dia bisa mati, ya, berdarah, menumpahkan darahnya bagi kita, dosa kita diampuni, bagi yang bertobat dan percaya. Dan karena dia Allah, dia bangkit ya, pada hari yang ketiga, membenarkan kita. Dan kemudian dan yang menjawab itu tergantung anugerah Tuhan pada mereka. Gimana sikap kita menjawab? Ya anugerah Tuhan sudah tersedia di atas kayu salib. Sekarang tinggal merekanya, ya, mau percaya atau tidak. Anugerah Tuhan sudah tersedia. Ya, sekarang tinggal kalian. Ya. Ibaratnya hadiah itu sudah ditawarkan, sudah diulurkan. Tinggal mau terimanya apa enggak. Kalau dia terima, dia diselamatkan. Kalau dia nggak terima, ya dia tidak diselamatkan. Jadi anugerahnya sudah tersedia. Tinggal dianya mau terima apa enggak. Oke, kita lanjutkan. Jadi setiap orang yang marah terhadap saudaranya tanpa sebab, ya, itu yang benarnya harus dihukum. Jadi marah tidak jelas, ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata kepada saudaranya jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya, jadi apa maksudnya ini? Ya. Apa kalau saya bercanda-bercanda sama teman, kafir lu, siapa yang berkata jahil ya, maka dia harus langsung masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Orang bilang jahil mau masuk neraka. Nah, apa maksudnya? Kita lihat di paralelnya, ya. Kita pakai yang King James-nya. Siapapun yang berkata kepada saudaranya raka shall be in danger of the council, tapi siapapun yang berkata thou fool, ya, shall be in danger of hellfire. Jadi fool itu bodoh, ya. Raka itu ya raka itu kurang lebih ya idiot lah, ya. Kafir ya, raka ya, idiot lah. Tapi di sini bukan dalam pengertian bercanda, ya. Tapi ini adalah kata-kata yang diucapkan dengan kebencian, ya. Idiot, ya. Juga bodoh di sini bukan bodoh apa? Bodoh bercanda atau bodoh karena ditegur, dikasih nasihat tapi dia tidak mau gitu, ya. Bodoh orang itu. Padahal kita peduli sama dia gitu. Nah, bukan itu maksudnya. Nah, maksud Tuhan di sini ini adalah kata-kata yang diucapkan dengan penuh kebencian. Raka itu idiot, ya. Idiot, bukan bercanda itu, tapi penuh dengan kebencian. Idiot, atau bodohnya bukan karena bodoh menyesalkan sikap dia, ya, karena udah kita kasih nasihat tapi dia nggak ikutin, bodoh. Tapi bodoh, ya, kan ada ibaratnya tingkatan, ya. Orang bercanda ya bodoh, ya bego. Nah ini tingkatan yang diucapkan dengan penuh kebencian, ya. Nah, ibarat kalau orang bilang goblok tuh dari cara ngomongnya itu ada perbedaan, ya.
goblok. Dengan goblok, misalkan begitu ya. Jadi diucapkan dengan penuh kebencian. Idiot, ya, goblok. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang Tuhan larang. Jadi bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi, terutama orang Farisi, punya pemikiran, oh, saya nggak bunuh tetangga saya nggak pernah bunuh orang, nah, saya pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Saya nggak pernah bunuh orang. Oke, Tuhan Yesus bilang, oke, kamu nggak pernah bunuh orang, tapi apa kamu pernah benci terhadap saudaramu, terhadap tetanggamu? Kau bilang goblok ya atau apa ya, tapi intinya benci. Nah, kamu memang tidak bunuh dia, tapi kamu benci dia. Nah, benci itu sama saja sudah ya membunuh dalam hati, membunuh dalam hati. Dan orang seperti itu tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dia belum sungguh-sungguh diselamatkan. Jadi yang Tuhan tekankan di sini, ya, orang-orang Farisi itu menekankan aspek lahiriahnya. Bunuh orang, saya nggak bunuh orang. Tapi yang Tuhan Yesus tekankan itu bukan sekedar aspek lahiriahnya, tapi aspek rohaniahnya, rohaninya. Ya. Jadi orang-orang Farisi mereka hanya tekankan, ya, penting kan saya nggak bunuh. Ya. Jadi mereka praktekkan the letter of the law. Ya, huruf-huruf dari hukum Taurat. Tapi yang Tuhan Yesus tekankan itu bagus, tapi yang pentingnya adalah ya, the spirit of the law. Inti ya, maksud daripada hukum Taurat itu. Kamu bagus tidak bunuh orang, tapi tidak berarti kamu boleh benci dia. Kamu benci dia sudah sama dengan ya, membunuhnya dalam hati. Jadi yang harus tekankan adalah the spirit of the law. Rohnya, intinya jangan benci. Kalau orang tidak benci, pasti dia tidak bunuh. Jadi kalau ketidaksengajaan, gitu ya, seperti dalam perjanjian lama, nebang pohon, kemudian mata kampaknya terlepas karena orang mati, dan bukan bunuh karena benci, kecelakaan. Jadi orang Farisi mereka aspek lahirinya, penting saya nggak tusuk dia, dan saya tekankan intinya, aspek rohaninya. Ya. Oke, kamu tidak bunuh dia, tapi bagaimana hatimu? Nah, hati kamu benci dia. Dengan kamu ngomong, ngatain dia ya, goblok atau idiot, nah, itu salah satu manifestasi kebenciannya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nah, jadi bereskan dulu ya, jangan tunda hingga lain kali. Mengatakan bodoh dengan tujuan ngatain orang termasuk dosa juga, Mbak. Ya, dengan tujuan ngatain orang ya. Tapi kalau misalkan ya kan ada juga orang yang bilang kita ambil contoh misalkan ya, udah dikasih nasihat misalkan kita kenalkan dengan misalkan muda-mudi, kita kenalkan dengan pasangan yang ada dalam Tuhan, yang baik gitu ya. Kemudian dia justru tidak mau, malah pilih pasangan yang tidak seiman ya. Seringkali kita sesalkan, aduh, saya sekali itu putusan yang bodoh gitu ya. Atau tindakan yang bodoh. Maksudnya menyayangkan ya.
Nah, ini bukan beda konteksnya dengan bodoh yang di dalam Matius 5:22 itu ya, bodoh dan penuh kebencian. Bodoh kamu, nah, gitu ya. Nah, itu yang ini, yang Tuhan Yesus maksud. Kemudian ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Sungguhnya aku berkata padamu, sungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Oke. Kemudian lanjut lagi. Ya. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ya, hukum Taurat ya, jangan berzina, 10 perintah Tuhan. Tapi aku berkata padamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi sekali lagi ya orang-orang Farisi, oh enggak, saya enggak ngapa-ngapain anak perempuan tetangga saya enggak sentuh dia. Tapi ya mereka tekankan the letter of the law. Ya. Tapi saya tekankan the spirit of the law. Ya, mungkin kamu enggak pegang-pegang dia, tapi kalau kamu menginginkannya ya, dengan birahi, ya, memandangnya dengan birahi, ya, dalam hati dengan mata, kamu sudah berzina dengan dia dalam hatimu. Saya tekankan the spirit of the law. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan dalam neraka. Jadi Yesus sini menyinggung neraka sebagai suatu tempat yang real. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, pergilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Kemudian 31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi waktu itu kan Musa ya memberitahu kepada orang Israel, kalau kalian mau ceraikan istri kalian, mesti tulis surat cerai. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi dengan mudah mereka bisa menceraikan istrinya karena alasan yang sepele. Misalkannya kurang asin, cuci bajunya kurang bersih, cerai. Tapi nggak kasih surat cerai. Nanti kalau malam kesepian, rujuk lagi, ya, lagi. Jadi seenaknya ngomong cerai. Ya. Nah, akhirnya Musa kasih tahu, ya kalian nggak bisa sembarang itu. Ya. Kalau nggak bisa seenaknya seperti itu. Kalau cerai, kalian harus tulis surat cerai. Ya. Misalkan nanti malam, misalkan kalian kesepian atau apa, nggak bisa karena sudah cerai, ya, sudah ada suratnya. Nah, ini membuat ya Tuhan bilang karena kedegilan hati mereka. Ya. Bukannya Musa mengizinkan, tapi Musa bisa dikatakan meminimalkan ya, praktik yang sudah banyak terjadi pada zamannya pada waktu itu. Ya, sering dengan mudah cerai, kemudian diambil lagi, cerai diambil lagi, ya. Nggak bisa begitu. Ya. Biar mereka pikir-pikir ulang. Nah, orang Farisi tekankan the letter of the law-nya. Ya. Yang penting kan bikin surat cerai. Nah, tapi Yesus tekankan aspek ya, spiritnya, rohnya. Setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia jadikan istrinya berzina. Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi, harusnya tidak boleh cerai, ya, kecuali karena zina. Dan tidak bertobat, yang salah satu pasangannya yang berzina itu. Oke, 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tapi aku berkata padamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Jangan engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa membuktikan, menghitamkan selai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Dan di sini
Tuhan Yesus bilang lebih baik ya, jangan sekali bersumpah ya, supaya kamu tidak salah sumpah. Jangan bersumpah palsu. Kemudian 38, kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berdua juga kepada pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang minta kepadamu, dan jangan menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Oke. Nah, di sini ya, sekali lagi orang Farisi menekankan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kan itu ya diajarkan dalam hukum Taurat ya, untuk membalas dendam. Jadi balas dendam itu kata keywordnya ya, balas dendam, kata kuncinya. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang ya maksudnya ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi itu adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada pemerintah untuk menghukum ya, dengan adil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya harus menumpahkan darah, menghilangkan nyawa orang, maka darahnya harus tertumpah, nyawanya harus hilang. Ya. Tuhan berikan otoritas itu kepada pemerintah manusia, tapi bukan kepada perorangan. Sehingga ini dijadikan sebagai alasan bagi orang Farisi untuk membalas dendam. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan spiritnya, ya, spirit of the law. Intinya adalah jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, jangan balas dendam. Bahkan kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Ya. Jangan balas dendam. Justru kamu harus kasih impresi ke dia. Ya. Make it double. Ya. Bikin impresi dia, kasih impresi ke dia, kasih kesan yang mengagetkan dia. Beri tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nah, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, ini bukan tamparan yang main-main. Ya. Misalkan, kalau kita saling berhadapan seperti ini, saya dengan misalkan ya Pak Tremi ya saling berhadapan begini. Ya. Kalau saya adalah pengguna tangan kanan, saya bukan kidal ya, pengguna tangan kiri. Kalau saya tampar begini, misalkan ya orang depan saya, pak, nah, dia berhadapan dengan saya. Kalau saya tampar begini, yang kena pipi apanya? Tangan kanan. Ya. Tangan kanan dia hadap saya. Kalau saya tampar begini, pak, ya. Yang kena pipi apanya? Yang kena adalah pipi kirinya. Ya. Tapi di sini dibilang barang siapa yang tampar pipi kananmu, ya. Tampar pipi kananmu. Ya, kalau saya pengguna tangan kanan, supaya saya bisa nampar pipi kanannya, itu ya atau mau begini, ya. Itu kan main-main gitu. Kita tak main-main, nggak ada yang tampar begitu. Ya. Tapi tampar pipi kanan di sini, kalau saya pengguna tangan kanan, bagaimana saya bisa menampar orang di depan saya kena pipi kanannya? Itu bukan begini. Ya, enggak. Karena ada orang iseng kan main-main. Itu tamparnya dengan ini, ya, dengan punggung tangannya. Nah, kalau orang sudah menampar dengan punggung tangannya, ya, dia di depan saya akan kena pipi kanannya. Itu bukan tamparan main-main atau bercanda. Itu tamparan yang ya, yang benci, ya. Yang benar-benar marah, ya, benci. Nah, Yesus bilang, kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih juga pipi kirimu. Ya. Double the impression. Kalau ada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini jubahmu, serahkan mengingini bajumu, kasih juga jubahmu. Ya. Daripada ketimbang kamu punya dendam sama dia, mending buat dia terkaget-kaget, ya. Berikan dia kesan sampai dia terkaget-kaget, kasih juga jubahmu. Siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, jalanlah barang dia sejauh 2 mil. Ya. Berilah kepada orang yang minta kepadamu, dan jangan menolak orang yang meminjam kepadamu. Jadi Yesus ingin
agar ini loh karakteristik yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang akan mendiami yang akan berdiam dalam kerajaan 1000 tahun. Orang-orang yang tidak dendam, ya, tidak penuh dengan amarah atau benci, yang tidak berzina, bukan hanya secara fisik tapi juga dalam hatinya, yang jaga hatinya, yang tidak suka omong bohong atau bersumpah palsu. Itu Yesus kasih karakteristik ini. Ini karakteristik orang-orang yang akan tinggal, yang akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Nah ingat, secara konteks, itu adalah ditujukan kepada bangsa Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, kalau mereka menerima dia sebagai Mesias dan Raja mereka, akan segera masuk dalam masa tribulasi dan kerajaan 1000 tahun. Ini konteksnya mempersiapkan mereka itu. Karakteristik subjek atau para penduduk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan sorga. Tetapi, sekali lagi, apakah ini bisa diaplikasikan kepada kita? Oh, kalau itu berarti buat Israel, berarti bukan buat saya dong. Berarti hari ini saya boleh dong pandang perempuan, kemudian menginginkannya dalam hati. Boleh dong saya bilang, goblok lu, gitu. Enggak, ya. Nah, secara aplikasi, ini juga bisa secara aplikasi, ini juga bisa ditujukan pada kita, ya. Kalau penduduk kerajaan 1000 tahun saja, seharusnya seyogyanya memiliki karakteristik seperti ini, apalagi kita ya, yang akan memerintah mereka dalam kerajaan 1000 tahun. Dan apalagi kita akan menakan tubuh yang sudah dimuliakan, ya sudah tidak dikuasai oleh dosa lagi. Nah, maka kita hari ini pun seharusnya membangun ya karakter seperti itu. 43. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, di sini pendek ya. Nah, kalau di dalam King James ya, 4 menit lagi. Ayat 44. Oh, dia pakai begini. Bentar, tadi. Matius 5:44. Ada perbedaan ya? Oh, salah. Saya harus pakai yang paralel. Sorry. Saya pakai yang paralel. Speak lagi di sini. Nah, di sini LAI mengikuti biasa terjemahan modern. CT. Nah, NIV juga sama sumbernya CT. Kasihlah musuhmu, berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, singkat ya. Nah, kalau di dalam TR, King James-nya panjang ya. Kasihlah musuhmu, berkatilah. Nah, ini Anda harus tulis ini ya. Ini akan keluar di ujian. Ya, perbedaan-perbedaan antara CT dengan TR, LAI dengan yang seharusnya ya. Kasihlah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu, dan berdoa bagi mereka yang dengan jahat memanfaatkan kamu dan menganiaya kamu. Itu yang harusnya diterjemahkan oleh LAI. Ini ditandain ya, yang ada di TR tapi dihilangkan di CT, nah itu ditandain. Kalau di Greek-nya, go to parallel Greek. Nah, Nessel Allen cuma segini ya, dekat. Ini Nessel Allen, Westcott Hort nih CT nih. Nah, Tischendorf juga CT, ini yang menemukan itu ya, Sinaiticus Vaticanus. Nah, TR, Tactus Receptus, Stefanus, ini panjang. Nah, itu yang diterimakan oleh King James. Ya. Jadi ada perbedaan di situ ya. Oke, baik. Kita sampai sini dulu. 8:58, tinggal 2 menit lagi nanti akan mati sendiri dia. Oke, kita hampir menyelesaikan pasal 5, nanti kita akan lanjut ke berikutnya. Jadi pasal 5 sampai 7, di sini Yesus sedang mempersiapkan bangsa Yahudi
yang ada pada zamannya pada waktu itu, ya, untuk mempersiapkan mereka. Seandainya mereka terima dia sebagai Mesias dan Raja, maka akan masuk ke tribulasi dan keringat 1000 tahun. Maka dipersiapkan ya, khotbah di bukit. Oke, baik, ada hal lainnya mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ya, kita akan selesai sampai di sini. Ya, kita akan tutup dalam doa. Pandi, mau tanya? Oke, sampai menunggu ya, kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan dalam kelas virtual kami pada malam hari ini. Berkati Tuhan pembelajaran kami, tambahkan kami hikmat, pengertian, sehingga kami dapat mengerti, dan juga dapat mengaplikasikan, dan juga mengajarkannya pada orang lain. Kami mengucap syukur, kami serahkan waktu istirahat kami ke dalam tangan-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Pada Bapak-Bapak, saudara-saudari yang ada di Grave, saya ucapkan selamat malam. Ya, selamat beristirahat. Tuhan Yesus minta kita semua Maranatha.